sing beling sing anten. Mungkin ya hashtag itu yang harus kita tinggalkan. Lebih baik ya prawedding dulu sebelum nikah gitu. Misalnya hashtagnya, ayo lan prawedding. Prawedding apa? Prawedding pengetahuan. Belajar bagaimana menjalani kehidupan pernikahan. Sebelum mereka berhak melakukan proses pernikahan tubuh atau yang disebut seanggama, satu angga tubuh, menyatukan tubuh atau pernikahan pertama itu, mereka harus yakin tubuhnya sudah bersih dari energi-energi buruk. Makanya ada upacara yang disebut Mabia Kala. Salam rahayu Pak Dokter, Rahayu. Pak Butu. Rahayu. Bagus bajunya Pak Butu. Makasih Pak Surya. Iya, makasih. Iya, makasih. Nah, ini Udah dikasih gratis dari Pak Surya. Baju gratisan semua. Aduh, makasih bajunya. Oh iya ya. Jogja bagus kayaknya. Paras Jogja. Nika kentan taekwondo. Taekwondonya ya. Semesta anak-anak di yayasan Pak tuh. Ya. Pokoknya Mitos kan. Karena apa? Pak tuh, Ya. tuh sebagai ini nih, sorry nih, Pak Dokter jangan dilibatkan. ada hashtag tuh, Apa? sing beling sing andan. Gimana menurut Pak tuh nih, kita langsung aja deh gitu, sing beling sing anten. Viral dia, Viral itu. Gimana menurut Pak Butu dulu deh gitu, menurut Pak Butu setuju dengan begitu atau gimana? Karena gini Pak Dokter, Pak Butu ini kan apa ada kaitannya dengan jarak karu ya, yang seorang petapa yang mana orang tuanya digantung gitu, kalau nggak salah seperti itulah, digantung, di mana cara untuk menyelamatkannya adalah hanya dengan berkeluarga dan akhirnya punya keturunan. Apakah itu yang membuat akhirnya dancing anten ya, cara orang tuanya jarak karu yang nantinya harus menunggu lama, akhirnya terjatuhkan, tersiksa lah gitu intinya. Apa begitu atau gimana Pak Butu? Ya, coba nih. Kok ke saya tuh men? Ini. Aduh. Karena tadi ada feeling saya ya, karena minggu lalu itu ya. Ya, fenomena ini ya diakui tidak diakui ada di masyarakat Bali. Ya kayak ya omongan itulah. Dan itu ya saya juga ngelihat beberapa pernikahan karena hal tersebut kan. Sing beling sing anten. Mungkin sesuatu yang sudah dianggap lumrah di Bali gitu. Tapi menurut pandangan saya itu seperti kita menunjukkan bahwa sebuah acara tahapan kehidupan yang begitu sucinya, tahapan begitu kita sudah tidak peduli. Tahapan kehidupan salah satunya kan Grahasta itu kan. Itu tahapan di mana kita menjalani kehidupan pernikahan. Gitu. Padahal dalam kehidupan sebuah pernikahan itu butuh pemahaman, butuh pengetahuan di mana bersatunya dua insan beda jenis ini yang menyatu, di mana kita harus sehidup seirama sampai akhir hayat nanti dalam perjalanan suka duka kehidupan untuk mencapai Tuhan itu sendiri, yaitu Moksatam Jagatita Yaciti Dharma. Kayak menjadi sahabat sejati ini gitu, bukan hanya teman sek gitulah. Ya kan, bukannya teman sek itu. Sing beling sing nganten itu kan hanya sebagai teman sek pada saat di tempat tidur untuk aktivitas seksual kan sebenarnya. Apa bedanya dengan binatang gitu. Tapi kan bukan di situ letaknya sebenarnya. Makanya mungkin ya hashtag itu yang harus kita tinggalkan. Lebih baik ya prawedding dulu sebelum nikah gitu. Misalnya hashtagnya, ayo lan prawedding. Prawedding apa? Prawedding pengetahuan. Belajar bagaimana menjalani kehidupan pernikahan. Jangan sampai ya perceraian menjadi momok, terus kita kejut-kejut
kejut-kejut apa bahasa Indonesia? Ya kejut-kejut Ya, lah. kejut. Terkaget-kaget. Ya. Ketika baru nikah, baru belum menikmati masa honeymoon, udah punya anak, sudah banyak prahara rumah tangga lagi, belum ngurus anak, ngasih makan, kita nggak tahu sudah semua itu, sehingga anak kita tidak nutrisi tidak lengkap, pengetahuan tidak tahu apa yang diajarkan, keburu sudah punya anak, terus nutrisi dalam kandungan kita tidak tahu bagaimana itu. Waduh Pak, jadinya lebih baik hashtag itu atau fenomena ini kita tinggalkan lah, jangan takut. Tuhan itu sudah mengatur. Kalau kita sudah nikah, lebih baik kita punya anak dengan penuh persiapan. Daripada kita punya anak, tapi anak kita nanti semuanya serba kekurangan. Serba kekurangan dalam artian pengetahuan kurang, nutrisi kurang, sehingga bibit bebet bobotnya itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Bibit yang kita ciptakan itu dari anak itu tidak cukup nutrisi, gizi, pengetahuan, dan seterusnya. Mungkin itu pembukaan dari saya. Iya. Karena kalau saya pribadi sih, ketika saya mau memutuskan untuk menikah waktu itu, banyak yang menanyakan, sudah hamil? Belum gitu. Sama. Ya, sudah hamil. Artinya jangan bilang sudah hamil waktu dulu saya nikah. Kudang bulan gitu ya. Kondet mangujak kudang bulan. Tidak rada sirah. Dan sekarang sudah menjadi tradisi benar-benar. Betul. Dan lanjutannya gitu, Adi konden, kok belum? Karena kewalek ya. Gitu. Artinya kacau. Justru saya waktu itu jadi berpikir, apakah seperti itu adanya? Bahkan saya nanya, saya kebetulan nikah di saya pacaran ya, anggaplah status pacaran 6 sampai 7 tahun lah gitu. Sehingga apa? Di peta sing belik, anda sing juang nih atau ndak dinikahin ya nggak mungkin kan gitu. Mungkin ya. Dan kemudian kemarin kita juga ada kegiatan lah dari Tapasya itu. Kita ada Tapasya Stroke Center. Tapasya Stroke Center, terima kasih sudah memfasilitasi. Akhirnya terwujudlah kegiatan itu yang juga dihadiri dari pihak PHDI ya, kebetulan wakil PHDI Bandung dan juga ketua PHDI Kuta gitu ya Pak. PHDI mau bikin acara apa? Mau bikin persyaratan seperti di Kristen dan Buddha katanya. Kalau nggak punya sertifikat prawedding itu belum diizinkan nikah. Gitu. Sebetulnya kalau saya pribadi sangat setuju Pak Dokter. Karena ya balik lagi ketika saya juga menangani situasi yang terkait dengan hubungan, entah itu hubungan suami istri ataupun dia dengan anaknya, ya ketidaksiapan itu sangat memicu itu terjadi. Bahkan yang kita yang setidaknya juga ya diskusi mempersiapkan diri pun ada situasi yang memungkinkan hal yang kita tidak ketahui itu terjadi kan gitu. Apalagi yang tanpa sama sekali persiapan. Dan juga terkait dengan kegiatan Tapasya itu kan dihadiri juga ada Pak Dokter Bayu yang terkait dengan reproduksi sehat. Ada persyaratan-persyaratan khusus jika ingin diketahui. Nah, juga terkait dengan itu saya juga mikir, seandainya gitu, anggaplah situasi tidak memungkinkan untuk hamil atau apapun, dan pertanyaan sudah hamil atau enggak gitu. Nah, itu kan kita tidak bisa ketahui apakah siapa yang berperan di sana atau enggak, apakah kita saatnya saling menyalahkan di sana atau gimana kan. Kenapa tidak ya ketika itu sudah berjalan ya dilanjutkan saja ya tanpa harus menunggu ya hamil atau tidak hamilnya kan begitu. Tetapi yang saya setuju adalah bagaimana persiapan kita setelah nikah itu, apa yang kita diskusikan, dan terkait dengan itu kan Pak Dokter sering menyampaikan nikahlah 4 kali gitu. Besek kan asiklah nikah 4 kali. Gimana maksudnya Pak Dokter? Nikah kok 4 kali itu gimana ceritanya? Saya tertarik dengan hashtag sing beling sing nganten gitu. Kalau enggak hamil ya jangan dinikahi. Jangan nikah gitu. Itu mungkin mereka punya pembenaran begini Pak Budu. Pembenarannya apa? Loh, katanya nikah itu harus melihat bibit bobot bebet. Ini orangnya bibit unggul enggak? Ini harus dites dulu bibit unggulnya. Kan karena dalam kesehatan kan gitu juga kan? Tes dulu. Dites dulu gitu. Tapi kalau mengacunya kepada hal itu sehingga sering terjadi seks pranikah itu,
Ya. Kalau mengacunya ke hal itu, orang Baratnya berbeda lagi. Justru mereka benar-benar kalau mereka melakukan seks pranikah gitu misalnya, mereka benar-benar merancang untuk tidak hamil. Ya. Justru nanti kalau saya yakin akan nikah baru hamil. Ya. Ini kan kebalik. Kalau sudah hamil baru yakin akan nikah. Ada beberapa yang tadi hashtag itu kan jadi error gitu. Padahal dalam konsep kita di Bali, dalam konteksnya pernikahan 4 kali itu, ternyata orang Bali sudah menyiapkan tanda petik Pak Putu, perencanaan yang sangat matang kalau ingin punya anak itu. Sepertinya mereka sudah paham bahwa seluruh sel-sel tubuh manusia, termasuk sel benih itu, bisa terpengaruh oleh kecerdasan, emosi, dan sebagainya pada diri manusia. Dan energi-energinya. Sehingga sebelum mereka berhak melakukan proses pernikahan tubuh atau yang disebut seanggama, satu angka tubuh, menyatukan tubuh atau pernikahan pertama itu, mereka harus yakin tubuhnya sudah bersih dari energi-energi buruk. Makanya ada upacara yang disebut Mabia Kala, makalan-kalan. Kalau itu sudah dilewatin, dianggap semua urusan permasalahan fisik, mental, dan rohani sudah beres. Sehingga sudah berhak nikah tubuh. Sehingga harapannya adalah nanti benih-benih yang lahir adalah benih-benih seputra. Bahkan dari sejak benih pun disiapkan benih seputra. Ya, tapi kalau mereka memang tidak mempersiapkan diri, ya kayak tadi itu. Jadi mereka kok tiba-tiba menikah, belum siap jadi orang tua, bisa baby blues dan sebagainya lah orang tuanya. Lalu pernikahan kedua, siaplah mereka pernikahan pikiran dan perasaan sehingga mereka bisa menerima segala rasa suka duka yang Bapak Putu sering katakan itu. Dengan cara yang sama ketika mereka mengalami perjalanan kehidupan pernikahannya. Terus pernikahan jiwa, siaplah mereka menggantikan pasangan hidupnya. Misalnya ketika si laki-laki sakit, wanita mengambil peran ayah. Ketika si wanita sakit, bapak mengambil peran ibu. Dan siaplah mereka di pernikahan keempat, yaitu pernikahan keluarga. Sehingga tidak ada lagi urusan menantu kutu. Dia melihatnya menantu. Mertuaku itu. Jadi konflik antara menantu dan mertua. Tidak sedekat ketika mereka dengan orang tua sendiri. Padahal ketika menikah keempat itu pernikahan keluarga itu kan seharusnya tidak ada lagi istilah menantu dan mertua. Yang ada itu adalah ayah dan anak semuanya sama. Yang 4 itu apa? Tubuh, pikiran, jiwa dan keluarga. Itu masing-masing ada istilahnya tuh. Pernikahan tubuh, senggama, pernikahan pikiran, samana, ada upacaranya. Pernikahan ketiga namanya samyoga, pernikahan jiwa, itu ada upacaranya tuh. Pada saat widi-widanan. Keempat namanya temu pewarangan. Temu pewarangan itu pernikahan pada saat mempamit itu. Itu pernikahan keluarga. Jadi semuanya disebutnya samgraha. Samping itu juga menyatukan dua keluarga ke dalam satu rumah. Memang kadang-kadang ya pergeseran budaya itu kita akui itu ada. Bahkan sekarang juga ada perjanjian pranikah juga. Yang mana jika ya nanti siapa tahu dalam perjalanan ada perceraian atau apa, itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Kata Gunung Gini. Kata Gunung Gininya. Kalau kemarin kita bikinnya bukan itu ya. Kita bikinnya di sana Pak, komitmen. Komitmen. Nanti kalau ada urusan keuangan siapa yang berkomitmen, siapa yang akan menangani. Jadi mereka berkomitmen langsung Pak Putu. Nah, sudah tahu lah dia. Oh, nanti urusan keuangan istri yang ambil alih. Nah, kalau mereka berbeda, suami yang ambil alih. Nanti cocokkan dulu dirimu. Dalam hal ini gitu. Ada. Kalau misalnya ada masalah dalam rumah tangga, siapa yang lebih dulu akan ngalah kalau terjadi pertengkaran. Komitmennya suami yang ngalah dulu. Oke. Dan mereka pas kebetulan ada yang sama, suami yang ngalah. Oke, nanti ingat ya, jangan sampai kalau ada pertengkaran suami nggak mau ngalah ya. Kita bikin komitmen kayak gitu. Seru lah Pak. Jadi itulah menurut kita MOU lah gitu. MOU seandainya nantinya melangsungkan pernikahan, tidak saling atau komplain atau apapun. Karena apa? Sudah di awal sudah ada komitmen tadi gitu. Nah, kalau terkait dengan apa yang saya bahas itu terkait bagaimana
saya melihat fenomenanya seperti ini, Pak Putu, Pak Dokter. Bagaimana hubungan itu mungkin baik atau tidak baiknya sangat dipengaruhi bagaimana mereka berkomunikasi. Komunikasi itu kan tidak cuma secara verbal, banyak hal. Yang mana baik buruknya komunikasi itu tolak ukurnya adalah responnya. Responnya diterima atau enggak itu. Terkadang seseorang pinginnya ngomong apa atau maksudnya apa, tapi responnya enggak. Oh, ternyata ada beberapa faktor. Ada yang frekuensi sensoriknya berbeda, misalnya kita lihat dari sisi dia auditori, kinestetik, visual. Teman saya Pak tuh yang tipenya auditori, kalau saya ngomong, udah siang, perut kriok-kriok, dia nggak ngerti Pak. Nggak ngerti sama sekali. Oh, udah siang, kriok-kriok ya, segitu aja. Dia tidak akan mengerti bahwa maksud saya adalah, yuk makan yuk. Gitu. Kecuali kita memang secara detail, makan yuk bro, makan. Dia auditori murni yang harus memang kata lugas, itu yang lugas, lugas, kalimat tuh jelas gitu. Kalau masih sedikit aja pakai bahasa yang berkulit, nggak ngerti. Nah itu yang terjadi ketika kita berpasangan. Harusnya kan dia ngerti. Nah, harusnya dia ngerti itu. Harusnya, tapi kan nggak ngerti. Nggak ngerti karena apa? Mungkin frekuensi sensoriknya berbeda. Orang kinestetik gampang mengetahui dari sikapnya aja. Oh, udah ngerti lah gitu istilahnya. Ini mungkin yang nonton punya jawaban nanti. Harusnya kan kamu mengerti. Jawabannya kayak gini. Kamu kira aku Tuhan yang Maha Tahu? Gitu. Iya. Maha Tahu. Nah, kalau saya sering gini. Karena kalau dari kita generalkan lah, Pak Putu. Kalau dari gender, biasanya wanita yang seperti itu. Jadi gender ya, generalisasi ini. Artinya tidak semuanya. Pada umumnya seperti itu. Karena apa? Wanita itu harusnya kan dia ngerti nih, gitu. Tanpa harus ngasih tahu. Yang laki nggak ngerti karena auditori orang dia nggak bilang gitu ya. Akhirnya di sana. Nah, kalau itu Tuhan Maha Tahu memang itu. Kalau saya bahasanya adalah wahai para wanita, ya tidak semua laki-lakimu adalah balian yang tahu isi pikiranmu tanpa harus ngomong gitu. Artinya apa di sanalah pentingnya komunikasi. Nah itu pada saat pernikahan itu kita edukasi atau kita belajar bersama. Oh ternyata itu ada hal-hal yang maksud kita ini sudah benar karena sesuai. Kalau kita diperlukan begitu sudah cukup mengerti, tapi tentu saja pasangan belum tentu sama. Sensoriknya mungkin saja berbeda. Nah itu. Kemudian kita bahas juga bagaimana mereka menyadari bahasa cinta masing-masing orang itu berbeda. Ada yang memang pinginnya dilayani. Ada yang memang yang penting senang dirayu. Nih ada pasangan yang dirayu aja udah senang lah gitu. Bahasa penguatan lah gitu. Ada yang memang orientasinya adalah hadiah. Kasih bunga, apalagi bunga kado, tabungan. Apalagi bunga tabungan itu paling pas itu. Bunga deposito. Pas lebih gede bunganya. Nah, kemudian ada yang waktu ya, jalan-jalan aja gitu. Kemudian sentuhan. Dari 5 itu mereka berpasangan. Saya arahkan untuk membuat saya pribadi ya nebusin ke dalam lah Pak Dokter. Saya pribadi, dia personal dari 5 itu pilihannya apa? Kita suruh dia memilih 2 Pak. Kemudian pasangannya dinilai menurut dia yang mana lebih dominan 2. Kita nanti sandingkan. Sudah nggak mereka saling mengenal? Karena takutnya adalah seperti itu dia. Yang satu berharap yang penting saya dirayu aja senang. Yang satu berharap diajak jalan-jalan. Nah ini dah nggak nyambungnya di sana. Yang satunya bilang aku udah kasih dia hadiah, padahal yang satu nuntutnya aku nggak penting hadiah, yang penting aku diajak, aku disentuh. Nah itu dia komunikasi bagaimana respon tersampaikan sudah nggak nyambung, di sanalah bibit akar permasalahan biasanya terjadi atau muncul. Yang paling enak itu kalau punya pasangan tipe India ya. Gimana tuh? Mau suka duka kasih lagu aja. Mau nyanyi. Tapi hati-hati kalau Pak Dokter. Kalau tipe India, kalau kita jalan-jalan ada tiang, akhirnya nggak jadi harus keliling tiang dulu.
Kalau India kan gitu, ada tiang dikit aja dia lari-lari kita putar-putar. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Nah, kembali sebelumnya kita juga sempat sampaikan bahwa definisi ketidaksiapan lah yang membuat satu kegagalan itu terjadi, sehingga apa di awal kita persiapkan sebanyak mungkin. Seperti itu. Dari Pak Putu gimana tentang konsep itu, atau nanti ada ide gimana? Biasanya melihat aja yang hal yang artinya membuat kebaikan dalam hal pelayanan itu mungkin saja terwujudkan di apa nanti di Faras atau di gimana? Enggak sih, maksudnya gini, kan Ya. prawedding itu Ya. di masa wedding pun perlu sepertinya kita buat. Iya. Iya kan? Orang yang sudah wedding kan Iya, iya. permasalahan itu bukan berarti ada. Makanya mungkin buat aja family Family gathering. gathering itu. Iya, iya, Kalau kemarin ya. teman-teman Termasuk parenting di sana parenting juga itu ya coba aja komen teman-teman, kalau ada yang mau ya kita bisa Iya. buat nanti. Ya. Ya, bukan hanya pra-wedding menurut saya ketika sudah wedding pun. Tapi satu hal ya, Iya. teman-teman yang tidak ketahui, ini ngomong lain ini. Iya. Sing beling sing anten itu. Ketika kamu hamil dulu baru nikah, tidak tahu bagaimana rasanya pacaran ketika nikah. Disitulah kita saling mengenal satu dengan yang lainnya itu lebih dalam sebelum kita punya anak. Itu jauh lebih indah menurut saya, Pak Dokter. Makanya, tapi lupakan hashtag ini gitu loh. Pacaran pada saat nikah itu sebenarnya masa-masa kita belajar itu, mengenal satu dengan yang lain tanpa ada beban dulu si putra kita atau putri kita ini. Kita kan bisa saling mengenal. Makanya di situ menurut saya sesuatu yang indah yang mungkin orang tidak pahami, Pak Dokter. Makanya jangan budayakan sing beling sing anten, itu lebih baik budayakan prawedding ini, persiapan masa nikah ini. Persiapan, saya setuju itu acara-acaranya Pak Dokter. Waktu ini tidak sempat hadir karena sekai 6 bulan. Selamat. Jalan-jalan kita. Pertama kali tak ajak ke mana? Ke mall. pantai. Mandi di pantai. Jadinya jangan takut lah. Saya juga 20 tahun lebih nikah baru kan, ada anak. Jadinya setiap orang lah punya berkahnya masing-masing. Itu yang ingat yang dialirkan waktu itu bagus sekali waktu. Yang Dumen dapat ingatnya gitu. Ternyata begini, di Bali dipercaya begitu bayi lahir sampai dia ketus tanggal gigi itu masih dianggap dewa. Oke. Jadi baru lahir itu, yang lahir itu dewa. Gitu. Tidak mungkin dewa lahir dari pasangan manusia. Ya. Karena begitu kita menikah dan dia lahir, bayi itu akan menyebut ayah ibunya sebagai dewa. Pitri dewa bawa, mitri dewa bawa. Ayah dan ibu adalah dewa. Jadi wajar yang lahir dewa. Ya. Makanya supaya wanita dan laki-laki yang menikah itu menjadi dewa, mereka harus menjadi dewasa lebih dulu. Upacara-upacara di Bali kan ada potong gigi, gitu kan, tujuannya untuk membuat seseorang menjadi dewasa, gitu. Sehingga mereka layak melahirkan dewa. Gitu. Jadi di situ yang paham, oh ternyata Gerhaste setelah Brahmacari itu membuat masa-masa orang menjadi dewa dalam kehidupannya, kan begitu? Ya, betul. Jadi sehingga Pak Putu sudah mengalami sendiri bagaimana ketika punya anak dalam usia sudah dewasa, sudah lebih matang, sudah tercerahkan dewa gitu, tercerahkan cahaya pengetahuan parenting, pengetahuan mengasuh anak, pasti agak beda. Ya. Kesiapan itu sangat penting dalam pola asuh anak, Pak Surya. Ya. Kesiapan dan kedewasaan kita dalam berpikir itu penting sekali. Saya merasa dari teman-teman yang pernikahan yang karena faktor sing beling itu, saya melihat mereka itu dalam kekacauan dalam pengelolaan anak. Terus pengelolaan anak, satu lagi belum kebebasan finansial ini. Uang cukup nggak sebenarnya dia untuk nikah, gitu. Ketika dia nikah mendadak itu serba nggak siap. Dan ada yang juga menikah itu sampai ngutang. Itu harusnya diajarkan juga manajemen keuangan pranikah, manajemen keuangan pranikah. Mungkin salah satunya karena ada salah satu karyawan saya gitu. Cerita nikah tapi bebannya ini ditanggung tahunan karena ngutang biaya nikahnya.
Tapi saya tertarik dengan salah satu karyawan saya yang muslim itu. Nikah, kasih undangan ke saya. Tapi tolong jangan datang Pak ya, ini hanya pemberitahuan saja bahwa saya nikah, nanti saya nikahnya di KUA. Gitu. Tujuannya apa dia nikah? Penghematan biaya, sehingga biayanya ini bisa dipakai nanti setelah nikah. Gitu. Jangan sampai gitu. Menurut saya manajemen keuangan juga penting. Nanti, nikah di hotel sekian, habis sekian ratus juta itu. Habis itu ternyata ngutang. Setelah ngutang, nyicil utangnya, terus hamil, punya anak, akhirnya kita error kita. Ya, apapun kan tetap uang. Walaupun kita siapkan manajemen apapun, hubungan dengan suami istri, calon suami kita atau istri kita, tapi kalau problem uang ini nggak beres atau salah mengelola di depan, salah juga sampai di belakang. Gitu. Jadinya itu yang mungkin kalau ada nanti acara prawedding lagi, gitu, manajemen keuangan masukkan di situ. Atau gini Pak Pak Dokter, kita ganti hashtagnya. Apa? Yang sing beling sing nganten, sing siap sing nganten. Betul, sing siap sing nganten. Ya, kalau nggak siap jangan nikah dulu lah gitu. Ganti hashtagnya sing siap sing nganten. Sing siap sing nganten gitu. Aduh, udah ngomong sing gojok sing nganten itu. Atau tetap aja biarkan kata belingnya itu. Cuman hilangkan B-nya. Sing eling sing nganten. Mantap, sing eling sing nganten. Ya, karena itu ya keelingan kesadaran ya itu penting, menyadari bahwa ke depannya bahwa tidak seperti kita baru di awal pacaran yang tai kucing rasa coklat, di kehidupan apalagi setelah pernikahan itu macam-macam ada kan gitu. Ya, belum lagi cerita bagaimana hubungan tadi ke keluarga yang notabene kita belum tentu sangat paham situasi di sana seperti apa, perbedaan culture. Nah, itu kan penting untuk menjadi satu ini kan. Menjadi satu eling tadi ya. Betul. Kesadaran sing tadi. Eling sing nganten. Gitu. B-nya dicoret ya. Terus acaranya kapan nih? Asik ya, family apa tadi? Dirancang. Ya, family gathering atau praweddingnya ya. Oke. Jadi malah lebih bagus. Saya tertarik juga untuk ini untuk anak-anak. Untuk anak-anak mahasiswa atau apa gitu loh. Hati-hati dalam mengelola pacaran itu mereka. Terserah sih saya ngikut aja Pak Dokter. Gathering dulu ya. Family ya. Mungkin ya. Siap. Ada beberapa banyak juga yang punya kasus salah rumah tangga rumah tangga gitu. Aduh. Masalah dengan anaknya. Atau kita tanyakan. Nah, boleh. Nanti paling kalau di komentar nanti mungkin kalau bila perlu ada konsepnya, idenya seperti apa, silakan aja. Silakan aja ya. Nanti kan kita bisa diskusikan. Setuju. Intinya adalah bagaimana kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Kalau kemarin di acara itu yang temanya supaya penonton juga tahu. Tema-tema kemarin itu tema besarnya adalah rahasia Grahasta Asrama gitu. Artinya rahasia memasuki kehidupan berumah tangga gitu. Ada tema tentang persiapan pernikahan, artinya persiapan secara pendidikan, pengetahuan, kemudian memaknai upacara, karena ternyata banyak sekali pesan di situ. Kemudian ada reproduksi sehat, supaya orang-orang yang mau menikah itu tahu bagaimana mengelola kondisinya, bagaimana kondisi kehamilan, sehingga mereka punya pengetahuan. Lalu ada bagaimana kekuatan cinta ya di sana ya. Kekuatan cinta, kemudian yang ajak juga untuk mengerti bagaimana kita melihat masalah-masalah yang akan muncul, seringkali muncul dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian saya ajak juga tentang ilmu parenting Pak Putu. Yang mengambil dari pelajarannya Ayah Hedi, 37 kebiasaan orang tua yang salah. Sehingga dari situ menjadi gamblang, oh saya ternyata adalah produk dari beberapa kesalahan orang tua saya dulu. Dan saya tidak mau menjadi pelaku dari hal ini gitu. Kemudian juga diajak untuk bagaimana membangun komitmen di masa depan dengan keluarga, bagaimana mengelola keuangan, kemudian bagaimana menyatukan jiwa dalam pernikahan. Itu poin-poin penting yang kita sampaikan di situ gitu. Tapi kalau ada tambahan-tambahan ide dari peserta yang
ininya belum, mungkin akan kita tambahkan lagi. Betul. Kalau saya sih, misalnya saya pengen jadi peserta ya, Iya. kan saya sudah nikah dan seterusnya. Saya kebayang pengen seperti retreat 3 hari kalau saya. Iya. Ya. Tapi kan belum tentu orang punya waktu Pak Dokter. Misalnya Iya, ada acara parenting, tapi Ya. acara parenting family gathering itu sih nginep 3 hari ya. Hmm. Sekalian, Ya, kalau sekalian itu- apa namanya itu? Bulan madu. Iya, tapi Oh, mendapatkan yes. pencerahan. Iya. Ada jalan-jalan, ada Sampai ada 3 hari itu Pak tuh kita bisa membangunkan bonding yang kuat di antara Kuat. mereka. Gitu. sekalian retreat kita yang nanti ini untuk keluarga, untuk orang Iya. mana aja, untuk kesehatan, ajak pasangan kan gitu sekalian. Ya. Yang Faras Balancing Life. Iya, Untuk- Faras Balancing Life Ya. yang retreatnya itu kan kita rencana bulan apa? Mei atau Juni ya, saya lupa. Iya. Ya, bila perlu kalau ada yang mau ikut sekalian ajak pasangan gitu loh. Oh, Rencana kita kan iya, bikin di Bedugul. Iya. Ya, walaupun Iya. temanya nggak plek tentang keluarga, Iya. tapi biasanya kita jenuh dengan situasi di rumah juga. Kita butuh Iya. bonding dengan cara berpikir yang baru. Iya. Ya, main Bedugul nginep 3 hari kan seru ya. Ya karena Ya. seringkali pembelajaran itu nggak di tempat yang serius, dalam artian Betul, begini. nggak di kelas kadang-kadang. Ketika kita bicara tentang parenting, nah gitu misalnya. Ketika kita bicara tentang pasangan, Betul, itu tidak harus belajar temanya tentang pasangan. betul. Iya. Misal tema tentang kesehatan, tema tentang mind, body and soul gitu. Nanti retreat nanti kita. Itu akan menjadi topik yang sangat sehat untuk diskusi kan gitu. Ya. Nah justru dari diskusi itu bondingnya muncul tanpa kita harus cerita tentang banyak hal tentang pasangan, ya diskusi akan menghasilkan satu bonding. Mungkin seperti itu ya, Pak Putu ya. Cocok, Iya. cocok. Oke, Perlu boleh. nanti kita rancang-rancang. Bulan apa Pak tuh? Saya Mungkin lupa, Mei Mei ya. atau Juni ya? Mei ya Pak Dokter ya? Juni. Mei, Sorry, oke. Mei itu Juni, nanti kita info aja nanti jadwal retreatnya bagi Ya, ya. teman-teman yang ikut. Ya, oke. Yang jelas selalu ada usaha kita untuk bagaimana kita sama-sama belajar, bertumbuh. Karena efek domino tadi, ketika tidak dimulai dari kesiapan, tentu akhirnya dalam kondisi melakukan proses pernikahan yang parenting yang nggak siap juga, akhirnya anak juga menjadi satu ya kemungkinannya juga tidak akan maksimal, Setuju. dan akhirnya berulang menjadi satu lingkaran. Ada saatnya kita memutusnya dari posisi yang mana. Iya. Yang penting ada usaha untuk kita, yang sisanya biarkan hasilnya ya seperti apa adanya lah, kan seperti itu. Oke, Ya, terima kasih Pak Putu, Ya, Pak siap. Dokter. Ya. Sampai Sama-sama. ketemu Sampai ketemu minggu depan. Ya. Ya, tema kita nggak tahu nanti apa Ya, ya. Pokoknya ya, tetap di Demi Demi Tasken. Tasken. Oke, terima kasih Pak.